Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dalam rangkaian renungan rumah kita berseri, sebelumnya kita sudah belajar bahwa tujuan Yesus itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Nah, ini kita sudah bahas di makanan rohani sebelumnya. Nah, hari ini kita akan kembali menikmati menu kasih karunia demi kasih karunia apa saja yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, ini yang pertama, bahwa kasih karunia itu yang akhirnya bisa menyelamatkan kita. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kita menjelaskan keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan sebagai upah pekerjaan kita, tetapi keselamatan itu merupakan kasih karunia, merupakan pemberian Allah semata-mata. Kalau upah itu beda dengan kasih karunia. Misalnya sebagai seorang direktur misalnya melihat ada karyawan-karyawannya pekerjaannya bagus, hasil kerjanya bagus, kemudian karyawan itu mendapat upah dari pekerjaannya, yaitu apa? Setiap bulan sekali mendapatkan upah dari pekerjaannya, namanya gaji. Kemudian ada upah sebagai bonus. Nah, itu diberikan kepada karyawan yang nilainya adalah sangat bagus. Nah, itu upah. Nah, keselamatan itu bukan upah, tapi keselamatan itu merupakan pemberian, gift mutlak dari Allah. Mengapa keselamatan itu harus merupakan kasih karunia? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Setelah Adam pertama, manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat dosa itulah yang telah masuk ke dalam dunia, sehingga semua manusia memiliki namanya benih dosa itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong dirinya, yang dapat membebaskan dirinya dari yang namanya kuasa dosa. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya keselamatan itu harus merupakan kasih karunia. Dan wujud kasih karunia itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Bapa, mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang pertama yang hari ini kita sampaikan, kasih karunia yang kita terima adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita, kasih karunia yang mengampuni dosa kita, kasih karunia yang menebus kita, kasih karunia yang akhirnya memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Nabi banyak, rasul banyak, tapi juru selamat yang bisa menyelamatkan kita hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari keluarga rumah kita yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, betapa kita harus bersyukur. Kita sebagai orang berdosa, yang layak kita terima adalah penghukuman dari Tuhan. Tetapi apa yang layak kita terima tidak kita terima, tetapi yang tidak layak kita terima, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan, itu kita terima. Itu namanya kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang pertama adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semuanya. Amin.